Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rion Ehsan Media. Saya dosen pada program studi D3 Teknologi Perancangan Perkakas Presisi Politeknik Manufaktur Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai PDD UKTPT Serdo Smart 2025. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah satu, pengembangan dan inovasi produk, yang kedua, perancangan cetakan plastik, yang ketiga, pengukuran dan pemeriksaan produk, yang keempat adalah teknologi perancangan manufaktur. Mata kuliah teknologi perancangan manufaktur itu memiliki capaian pembelajaran mata kuliah 8. Yang pertama, mampu memilih dan menerapkan matematika, sains alam, sains rekayasa, teknologi rekayasa perancangan manufaktur yang meliputi material dan proses manufaktur, perancangan mesin, sistem dan operasi manufaktur, serta persaingan manufaktur dan prinsip rekayasa manufaktur ke dalam prosedur dan praktik teknikal. Sedangkan untuk CPL 2, mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisa, dan menyelesaikan teknologi rekayasa perancangan manufaktur dalam lingkup luas, menggunakan analisis data dan teknologi informasi yang relevan dari code, database, dan referensi, serta memilih metode dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, keselamatan publik, dan lingkungan. CPL 3 memiliki pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip dan tata cara kerja bengkel di studio dan kegiatan laboratorium. CPL 4 menguasai matematika, sains alam, sains rekayasa, teknologi rekayasa perancangan manufaktur yang meliputi material dan proses manufaktur, serta persaingan manufaktur dan teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan teknologi di bidang rekayasa manufaktur. Yang kelima, menguasai pengetahuan tentang kode atau standar baku yang berlaku untuk penyelesaian masalah teknologi rekayasa perancangan manufaktur. Yang keenam, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa perancangan manufaktur yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik teknologi. CPL 7 mampu menggunakan teknologi informasi dan teknologi modern dalam melaksanakan pekerjaan. Sedangkan CPL 8 yaitu menguasai prinsip dan tata cara kerja bengkel maupun di studio, serta kegiatan di laboratorium, serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun untuk mata kuliah ini terdiri dari 9 mata pembelajaran. Materi pembelajaran pertama yaitu pengetahuan umum perancangan manufaktur, perancangan peralatan pengarah dan penetap atau biasa disebut jig and fixtures. Yang ketiga, perancangan peralatan penekan atau biasa disebut press tool. Yang keempat, perancangan peralatan mencetak atau yang bisa disebut plastic injection molding. Yang kelima, perancangan die casting. Yang keenam, perancangan produk atau bisa disebut product design. Yang ketujuh, perancangan mesin perkakas. Yang delapan, perancangan alat angkat dan alat pemindah atau crane and conveyor. Yang kesembilan, perancangan konstruksi otomasi. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini itu berdasarkan pembelajaran komprehensif, yaitu untuk melatih mahasiswa secara menyeluruh, dan demonstrasi serta studi kasus untuk pemahaman mahasiswa agar bisa memahami pada setiap materi-materi yang diajarkan. Sedangkan untuk model pembelajarannya, yaitu model pembelajaran berbasis masalah dengan metode pembelajaran, metode demonstrasi, inquiry, dan studi kasus yang dilakukan secara kelompok. Adapun sistem penilaian ini dibagi menjadi 5 aspek penilaian. Yang pertama ada literasi skill, di mana mahasiswa mendapatkan informasi, media dan teknologi yang nantinya akan digunakan sebagai bahan atau materi pada saat mereka berdiskusi.
serta mendapatkan referensi-referensi yang terpercaya. Yang kedua, learning skill yang meliputi bagaimana caranya mahasiswa dapat berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang ketiga, yaitu aspek penilaian life skill, di mana mahasiswa diharapkan bisa fleksibel dan bisa menjadi pemimpin, serta dapat inisiatif dan produktif dalam setiap kegiatan pembelajarannya. Yang keempat, penilaian presentasi, di mana presentasi ini melihat kemampuan dalam menjawab setiap pertanyaan, bagaimana mempertahankan pendapat ketika ada pertanyaan, dan bagaimana penguasaan materi yang diharapkan, seperti itu. Yang terakhir ada nilai laporan, yaitu di mana ini akan mengasah mahasiswa untuk lebih kreatif, serta untuk bagaimana melihat sistematika penulisannya dan kejelasan materi yang disajikan. Adapun bobot penilaiannya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tugas dan kuis, yaitu bobotnya 20%, project yaitu 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Selain itu, aspek penilaian ini pada prosesnya itu dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang mana mahasiswa dapat melihat nilai-nilai hasil evaluasi pembelajaran mereka di akhir semester maupun di tengah semester, itu yang akan saya posting di SIKAD, Sistem Informasi Akademik, yang ada di Polman Bandung. Berikut adalah cuplikan dari aktivitas proses pembelajaran di kelas. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pada sesi keempat ya, Anda akan mempelajari mengenai mata kuliah Teknologi Perancangan Manufaktur. Di sini, jadi seperti yang kalian ketahui, di sini ada kalian semester 4 ya. Semester 4 yang jumlah SKS mata kuliahnya adalah 2 SKS. Nah, jumlah pertemuan sepanjang semester itu kurang lebih ada 9 minggu pertemuan. Kemudian setiap minggu pertemuannya ada 2 kali, 2 sesi, dan setiap kali sesinya adalah 3 jam. Sehingga total Anda belajar selama 2 SKS tentang mata kuliah ini, itu kurang lebih 54 jam. Jadi seperti yang sebelumnya diketahui bahwa ada 9 pertemuan. Nah, ada materi pertama, yaitu pendahuluan pengenalan teknologi manufaktur, perancangan manufaktur ya. Kemudian yang kedua tentang jig and fixture, yang ketiga tentang press tool, yang keempat tentang molding, yang kelima tentang die casting, keenam ada crane dan conveyor, ketujuh mesin perkakas, kedelapan konstruksi otomasi, dan terakhir adalah perancangan dan pengembangan produk, product design and development. Oke, kita masuk ke materi pertama di pertemuan pertama hari ini. Nah, berawal dari question, what is engineering? Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, engineering is the application of science and math to solve problem. Engineering combines the fields of science and math to solve real-world problems that improve the world around us. Kemudian, nah, engineering itu apa sih tipenya? Ada yang baru dengar dari semua tipe engineering ini? Mining tahu ya, mining sudah tahu semua. Oke. Bioengineering. Bioengineering. Ini baru dengar. Ini tentang apa ini? Biologi, engineering. Oke. Berdasarkan data tahun 2030 nanti ya, Anda akan menghadapi tantangan
kebutuhan insinyur ya. Jadi dari tahun 2010 ini sudah mulai dibutuhkan insinyur sampai 2030. Dalam konteks di sini ada koridor-koridor yang kontribusinya terhadap iptek dan kontribusi ke kemajuan bangsa ini gitu. Nah, ini berdasarkan ada Grand Master Plan Pembangunan Indonesia gitu, bahwa insinyur ini sangat dibutuhkan di beberapa aspek kehidupan gitu. Nah, berikutnya ada proses perancangan. Nah, yang dulunya menggunakan manual, kemudian sampai menggunakan nantinya komputer di sini gitu. Nah, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa harus CAD, kenapa harus tidak CAD ya gitu. Ini industri-industri yang digunakan, model 3D-nya, ini model CAM-nya gitu. Software apa yang kalian gunakan untuk CAM? Mana? Coba, Cung. Yang NX, Siemens NX. Cung. Oke, Siemens NX. Kemudian kalau selain NX apa? SolidCam siapa? Oke. Selain SolidCam, NX siapa lagi? Mastercam siapa? Atau bisa tiga-tiganya? Wow. Oke, bisa tiga-tiganya. Oke, itu berapa aksis mesinnya? 3 aksis? 3 aksis. 4 aksis? 5 aksis bisa? Pembuatan post prosesor? Kalau pembuatan post prosesornya kan bisa sih kalau generate jadi G-code gitu. Bikin post prosesornya belum bisa. Belum bisa ya? Berarti belum action ke mesin belum ya? Oh, kalau itu mah udah. Udah ada komunikasi situ. Oke. Bikin apa? Oh iya, pakai 5 aksis. Oke, di sini saya coba ambilkan contoh kasus ya dalam pembuatan atau perancangan mesin peralatan penetap atau jig and fixture di sini. Jadi kalau tadi dibagi ya bahwa nanti Anda akan mengetahui dan memahami bagaimana peralatan perkakas presisi, bagaimana peralatan mekanik itu dibuat atau dirancang gitu ya. Nah, ini kurang lebih kita sudah melakukan interaksi dengan industri. Ayo, coba tunjukin. Sini. Ayo. Pergi. Oke, tunjukkan benda kerjanya mana. Kuning ya, oke. So, benda kerja yang mana, jig and fixture-nya yang mana? Ini benda kerjanya. Oke. Ini fixture-nya. Bagian apa itu? Tulis dong. Oke, klem. Clamping device-nya, oke. Buat fixture pengukuran. Pengukuran. Drill ya, buat drill. Gerakannya di sini. Oke. Terus ada lagi yang kalian ketahui? Udah cukup? Oke. Terima kasih Luki. Ada lagi nggak? Ada masih 2 lagi yang belum. Yes. Ada 2 lagi nih yang belum kesebut nih. Ini Pak ada pin yang buat jadi lokator. Apa? Tulis. Lokator. Oke. Saya dapatnya satu aja Pak. Satu aja. Oke, satu lagi. Satu lagi. Ya. Moldnya. Nah, ini die castingnya. Ini ada dongkrak, ada mesin perkakas ya, ini bornya kita buatkan. Paman dulu ini pernah buat nih kayak gini.
Pernah lihat nggak bornya, mesin bor buatan Polman? Nah, itu pernah buat. Ini terus kajian mesin pemindahnya, konveyornya, mechanical desainnya. Nah, ini desain produknya, ya. Jadi ada analisis optimasi desain. Di sini juga analisis proses formingnya. Di sini ada ngambil topik untuk ini forming, metal forming. Di sini contoh proyeknya ya. Ini contoh-contoh proyek yang sudah dikerjakan, ya, bahkan molding untuk kandang ayam ini, ya, dilakukan. Kenapa harus dilakukan CAE sampai detail ya, rata? Karena problemnya tahu nggak kenapa harus dirancang sedemikian rupa produk kandang ayam loh padahal. Kalau di truk itu Oke, truk ditumpuk, apa yang terjadi? Beban. Kemudian apa yang terjadi? Problem sesungguhnya apa? Ayamnya kegeprek, kenapa? Yes. Ayamnya banyak yang mati ya. Itu problemnya, itu simpelnya. Ada pengusaha nih, ini dari Charoen Pokpan, kalau Anda tahu perusahaan Charoen Pokpan, itu datang ke kita, Pak, ayam kami yang dikirim 1000, yang hidup cuma 600 misalnya, 400 mati. Matinya mungkin 1-2, tapi stres yang ngelihatnya gitu. Kata ayamnya. Gitu ya. Nah, ini untuk cetakan genteng. Genteng Sangkan, tau nggak? Cisangkan. Nih. Genteng Cisangkan. Nah, ini punya problem di situ aus. Cetakannya. Jadi cetakan yang genteng harga satunya mungkin 150.000 gitu. Satu genteng. Iya. Makanya perlu cetakan bagus yang presisi. Jadi ini dice-nya nih. Nah, ini di lama-kelamaan dipakai. Ini buatan Jerman awalnya. Cuman sudah aus ya, ini udah aus, tergerus pemakaian, data CAD-nya nggak ada, pengen dibuat ulang, maka datang ke kami, dibuatkan 3D geometriknya menggunakan 3D scan, dibuatkan, di repair. Nah, ini proses repair, pengambilan datanya 3D scan, surface editing, modeling, kemudian dibuat gambar kerja. Ini final drawingnya nanti untuk referensi, dibuatkan kontur lagi menggunakan CAM. Nah, selain itu juga ada bumper ya, untuk dari print, 3D print, assembling. Nah, ini untuk support, chair support yang ada di bawah, kursi bawah, itu kan suka potong tuh. Problemnya, nah itu dianalisis, ternyata kekuatan kritisnya ada di daerah sini. Maka ini perlu dioptimasi bentuknya. Oke. Pak, saya ingin bertanya. Oke. Karena nama saya Rizky, Pak. Siap. Saya tadi tertarik ada yang berkata bahwa ada proses reverse engineering apa ya? Ya, betul, reverse. Reverse engineering itu apakah emang harus melalui 3D scan atau bisa pakai metode lain? Oke. Reverse engineering. Oke. Ada dua pendekatan, ya, pendekatan dengan teknologi, ya, maupun dengan tradisional, gitu ya. Kalau teknologi jelas dia harus membutuhkan peralatan tadi, 3D scan, dan 3D scan itu banyak juga metodenya, ya. Jadi ada yang menggunakan kamera, ada yang menggunakan laser. Nah, sedangkan tradisional, reverse engineering dengan tradisional berarti kita tahu geometri seperti apa, kita ukur, kita garis. Setiap kurvanya kita buatkan koordinatnya, nah, baru kita gambar manual kurva per kurva menggunakan CAD. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua pendekatan. Mungkin lebih ke apakah konturnya rumit atau enggak, baru pemilihan pendekatannya seperti itu. Ya, itu pilihan ya. Kalau misalnya kontur rumit juga, kalau misalnya waktunya panjang, ya bisa manual gitu, tapi lama kan gitu. Tapi kalau mau cepat, nah itu teknologi itu
dibuat untuk mempermudah, mempercepat kan gitu. Kalau mau sulit ya ada sebetulnya metode itu gitu. Mau lama ada metode itu, handmade banget ya. Jadi digambar kurvanya, diukur jarak, koordinat kan basis data CAD itu kan berupa koordinat ya, X, Y, Z kan. Nah, kalau itu udah tahu prinsipnya mau koordinat, kita nggak punya 3D scan pun nggak masalah gitu. Kalau waktunya cukup, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Boleh Mas Yo? Ya, silakan. Apa saya Ya. saya bertanya perihal ini juga Pak. Dari 3D scan, terus apabila si yang di 3D scan kan udah pasti yang memang sudah haus gitu kan. Ya. Nah, tapi udah haus itu benar-benar yang kayak udah cuaknya bahkan gede gitu. Ya. Terus bagaimana caranya supaya pada nanti di CAE bisa lebih optimal lagi gitu Pak. Soalnya kan takutnya apabila kita udah menggunakan 3D scan terus di reverse engineering juga, tapi ternyata hasil dari CAE-nya masih kritis gitu Pak. Kalau misalkan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi ada kalanya ketika kita merekonstruksi yaitu reverse engineering, ternyata hasilnya tidak bisa di-compare mana yang benar, mana yang salah, dan ternyata tetap saja setelah dicoba diperbaiki tetap kritis gitu kan. Nah, ada beberapa pendekatan lagi nih di sini. Yang pertama adalah kita lihat parameternya masih ada nggak yang bisa diatur nggak. Kalau misal parameternya bisa kita jabarkan, ya. Kalau misalnya, contohnya misalnya tadi ada cetakan yang pinggirnya itu beradius atau lancip dan itu rompal jadi radius, rompal lah misalnya. Bentukannya nggak tahu nih, padahal situ kritis. Nah, lantas kita bagaimana ya? Kita balikin lagi ke customernya, gitu. Kita balikin lagi ke customernya. Ini tujuannya apa nih? Gitu. Apakah hanya merekonstruksi dari yang tadinya rompal jadi nggak rompal, bahkan cukup sampai di situ, atau bisa dioptimasi sehingga tidak kritis lagi pada saat dianalisis CAE. Nah, itu balikin lagi aja ke customernya. Tanya lebih detail, lebih dalam, karena ketika kita menerima pekerjaan dari customer tentunya ada tuntutan, daftar tuntutan ya. Dari mana yang prioritas, mana yang harus dipenuhi duluan, mana ya urutan prioritas itu perlu kita konfirmasikan ke customer. Jadi jangan sampai kita menerima pekerjaan yang kita nggak tahu harus digimanain, hanya tahu satu goal, perbaiki ini saja. Ketika nanti berjalan ternyata, oh ini nggak sesuai, oh ini nggak sesuai ya. Itu perlu adanya konfirmasi requirement. Jadi kebutuhannya apa, tuntutannya apa, kita konfirmasikan. Kalau itu sudah, oke, checklist, tantangan customer gitu. Sebagai validasi bahwa itu adalah kebutuhan customernya. Nah, kita udah selesai, kita cocokkan, Pak, ini sesuai requirement-nya. Kita sudah QC, kita sudah cek, dan sudah terpenuhi semuanya. Jadi pada saat nanti di tengah-tengah ada requirement, nah itu boleh nanti disusulkan aja. Kita bukan anti untuk perubahan gitu ya. Disusulkan aja nanti setelah ini selesai semua, baru kita usulkan ke perubahannya. Gitu. Baik, pada akhir sesi ini Anda akan mendapatkan tugas untuk nanti didiskusikan pada pertemuan berikutnya. Nah, seperti yang tadi sudah diperlihatkan bahwa ada beberapa materi yang nanti akan dibahas di minggu selanjutnya ya, di pertemuan kedua, yaitu tentang pengetahuan teknologi perancangan manufaktur untuk perkakas presisi, yaitu jig and fixture. Ya, untuk pertemuan berikutnya nih. Nah, oleh karena itu, agar dapat memahami materinya lebih dalam tentang jig and fixture, maka saya akan memberikan sebuah tugas. Yang nantinya, ini ada 4 benda. Kalian di sini ada berapa orang? 19 ya, kurang lebih 19. Saya ada 4 benda nih. Berarti kalau dibagi 4 berapa? 5 ya? Ada yang 5 dan ada yang 4 gitu. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan 1 benda. 1 benda kerja, 1 benda kerja, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berarti hitungannya sampai 5 ya? Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1.
Oke. Kelompok 1 mana, Cum? 1. Oke, udah tahu ya. Ketuanya mau ditunjuk siapa? Oke, ngambil benda kerja kelompok 1 ini. Ya. Kelompok 1, oke. Kelompok 2 mana? Nah, kelompok 2 ini nih. Sorry. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, contoh. Di sini ada produk ya. Nih, ada produk. Coba katasin bendanya. Nah, dapat semua poros dan semuanya silindrikal ya. Semuanya silindrikal. Dan di silindrikal ini berarti pengerjaan apa paling banyak? Bubut ya. Turning. Selain turning apa lagi? LED. Latte. Ada latte, ada cappuccino nanti. Ya, LED ya. Turning ya atau bubut. Oke. Turnmill. Oke. Ada turnmillnya, ada yang pure turning aja. Nah, itu banyak kombinasinya. Oke. Tugasnya adalah Anda buatkan perencanaan untuk produk ini. Yang pertama. Yang kedua, ketika produk ini akan dibuat massal, katakanlah customernya minta 100 pieces per hari untuk produk yang kalian ini, ya. Berarti kan ketika Anda membuat OP, berarti sudah tahu dong waktu settingnya berapa, kurang lebih asumsinya. Kemudian nanti dihitung per hari kerja, sehari 8 jam, seminggu 5 hari, gitu ya. Sebulan 20 hari. Nah, kalau kebutuhannya adalah 100 pieces per hari, selama 8 jam atau bahkan nanti bisa diprediksi sampai 3 shift gitu untuk pembuatan ini. Terus bagaimana cara Anda untuk memenuhi permintaan tersebut? Salah satunya dengan teknologi jig and fixture, yaitu nanti dibuat dudukannya khusus gitu ya. Jig and fixture. Jadi jig atau fixture di sana? Jig atau fixture kalau penetap benda kerja ini? Fixture ya. Fixture bubut. Jadi alat potongnya tetap ya, yang dibuat dudukannya ini saja gitu, cekamannya saja. Ada yang butuh memang cukup kolet saja, koletnya butuh giginya harus 6 gitu ya, kombinasi 6 cat misalnya. Oke, ada pertanyaan tentang tugas? Dikumpulkan pada saat pertemuan berikutnya, nanti kita diskusi ya, diskusi di pertemuan berikutnya mengenai produk ini apakah memang sudah oke memenuhi tuntutan pasar atau belum, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan sesi pertama kali ini. Kita bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.